Sudah Teh. Teh Ai, Kang Dani, Ya. Teh Ai dan Kang Dani ada kendala. Ya, bismillah. Siap banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Teh Winnie selaku sesi ilmiah dan Kang Deni HF yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk ya ini mah apa sih mereview kembali atau mengingatkan kembali ya tentang keseharian tindakan di ruang ICU yaitu oral hygiene pada pasien terpasang ETP. Di mana ini adalah sejak kita kuliah gitu ya belajar tentang kebutuhan dasar manusia ya, yaitu salah satunya tentang kebersihan yaitu salah satunya kebersihan mulut ya. Enggak lanjut teh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kami berdua, saya atas nama Ainani Suartini dan Kang Dani akan menyampaikan tentang oral hygiene pada pasien yang terpasang ETT. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar, panutan orang-orang yang beriman, Nabi mulia yang pernah ada di dunia, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Baiklah kita buka dengan basmalah tentang diawali dengan intensive care unit ya. Apa itu intensive care unit? Ini mungkin sedikit untuk pendahuluan ya tentang intensive care unit menurut Kepmenkes 2010 adalah suatu bagian dari rumah sakit yang mandiri, instalasi di bawah diatur pelayanan dengan staf dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan, dan terapi pasien yang menderita penyakit, cedera, atau penyulit-penyulit yang mengancam nyawa. Slide berikutnya. Di mana kita ketahui salah satu peralatan standar di ICU menurut Elliot dan kawan-kawan 2007 terdapat ventilasi mekanik yang digunakan untuk menunjang kebutuhan napas pasien melalui endotracheal tube atau ETT atau tracheostomi. Terpasangnya ETT akan menjadi jalan masuknya bakteri secara langsung menuju saluran pernapasan bagian bawah yang menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan tubuh untuk menyaring dan menghangatkan udara. Selain itu, refleks batuk sering ditekan atau dikurangi dengan adanya pemasangan ETT ini. Dan gangguan pada pertahanan silia mukosa pada saat intubasi dilakukan. Sehingga akan menjadi tempat bakteri untuk berkolonisasi di trachea. Di mana keadaan tersebut akan mengakibatkan peningkatan produksi dan sekresi sekret yang kemudian akan tergenang dan menjadi media untuk pertumbuhan bakteri dan menyebabkan terjadinya ventilator associated pneumonia atau kita kenal PAP menurut Agustin 2007 dan Rahman. Ventilator associated pneumonia atau PAP ini adalah salah satu masalah pernapasan yang dapat dialami pasien berupa pneumonia setelah 48 jam
atau lebih, pasien diberikan bantuan bernapas melalui ventilasi mekanik. Disebabkan oleh bakteri, yang terbanyak adalah bakteri Staphylococcus aureus. Meskipun belum ada penelitian terkait kejadian PAP di Indonesia, namun di London, angka kejadian PAP dialami oleh pasien yang menggunakan ventilasi mekanik di ICU mencapai 10-20% menurut Healthcare Associated Infection atau HCAI. Itu menurut Hiller dan kawan-kawan 2016. Tiga kunci faktor risiko dari PAP adalah yang pertama, kolonisasi dari plak ya, dalam respiratori. Yang kedua adalah bakteri kolonisasi dalam orofaring. Yang ketiga, aspirasi pada subglotis sekresi. Di sini yang harus dilakukan adalah rutin suction ya. Lanjut. Salah satu tindakan keperawatan untuk mencegah terjadinya PAP adalah oral care hygiene. Ya, kita ketahui untuk salah satu untuk mencegah PAP yang rutinitas kita lakukan mengisi bandel PAP adalah oral hygiene care, yaitu di mana dapat peningkatan terjadi PAP berhubungan dengan terpasangnya ETT pada pasien kritis ya, terutama di ruang ICU. Oral hygiene bertujuan untuk menurunkan kolonisasi mikroba di orofaring dan mengurangi aspirasi karena adanya peningkatan saliva pada pasien yang terintubasi di ruang ICU. Pertimbangan yang tepat harus diberikan pada teknik, peralatan, solusi, dan frekuensi perawatan mulut. Lanjut. Masalah kesehatan mulut pasien di ICU dapat dipengaruhi oleh dua faktor. Ya, di sini ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya meliputi kondisi yang disebabkan oleh penyakit kritis seperti perubahan strain bakteri mulut, perubahan aliran saripa, dan substansi protektif pada gigi. Menurut Relo 2003 dan Berry 2007. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu terpasangnya selang ETT dan efek medikasi, menurut Munro 2004. Dampak masalah kesehatan mulut pasien di ICU, menurut Munro 2006 menyebutkan bahwa status kesehatan mulut yang buruk pada pasien yang terpasang ventilasi mekanik di ICU memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian PAP. Ya. Di sini ternyata menurut penelitian Munro ini bahwa status kesehatan yang buruk ini signifikan sekali ya terjadinya PAP di ruang ICU. PAP didefinisikan sebagai pneumonia yang lebih dari 48 jam setelah intubasi endotracheal dan inisiasi ventilasi mekanik. Yang tadinya pasiennya tidak mempunyai pneumonia, setelah dilakukan intubasi lebih dari 48 jam ditemukan ada pneumonia, itu dimasukkan ke dalam PAP. Lanjut. Menurut Ionas dan kawan-kawan 2001 menyebutkan bahwa bakteri penyebab PAP dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan lamanya kematian. Kelompok 1 adalah kuman gram negatif yang meliputi Enterobacter spp, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Serratia marcescens, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumonia, dan methicillin sensitive Staphylococcus aureus atau yang kita kenal MSSA. Kemudian kelompok yang kedua adalah bakteri penyebab kelompok 1 ditambah bakteri anaerob seperti Legionella, Pneumophilia, dan methicillin resistant Staphylococcus aureus atau kita kenal MRSA. Kelompok 3 adalah Pseudomonas aeruginosa,
dan Acinetobacter dan MRSA juga. Lanjut. Bakteri diperoleh dari akses langsung ke saluran pernapasan bagian bawah melalui yaitu menurut Jalpagari 2011 dan Mieto 2013, yaitu bakteri ini bisa masuk melalui yaitu mikroaspirasi yang dapat terjadi ketika tindakan intubasi. Makanya harus diperhatikan pada saat intubasi itu betul-betul kesterilan yang intubasinya ya, alat-alat dan pelaku intubasinya. Kemudian berkembangnya biofilm oleh bakteri gram negatif, di mana pasien yang kondisi kritis ini menyebabkan peningkatan biofilm, yang biofilm ini menimbulkan peningkatan plak oleh bakteri gram negatif. Kemudian yang ketiga adalah penumpukan sekret di sekitar kap ETT. Ini biasanya pasien-pasien dengan penurunan kesadaran, refleks menelannya berkurang bahkan tidak ada sehingga terjadi penumpukan sekret. Kemudian ketidakseimbangan mekanisme pembersihan sekret oleh mukosili dengan gravitasi yang berhubungan dengan aliran mukosa pada jalan napas. Ya, makanya di sini dianjurkan dalam bandel PAP itu yang pertama itu adalah posisi head up ya untuk gravitasi dari sekret ini. Lanjut. Ini faktor resiko dari bakteri dalam mulut di rumah sakit. Ini bisa kita lihat ya bagaimana pertumbuhan bakteri ini dari waktu ke waktu ya. Jumlahnya bisa kita lihat ini hari ketiga itu apa sih ininya, kolonisasinya sejumlah seperti ini ya teman-teman. Kalau dilihat di mikroskop gitu kan, kita zoom seperti ini, kemudian hari kelima bertambah banyak seperti ini, kemudian hari ketujuh tambah besar ya plek-pleknya, si kolonisasi bakterinya bertambah, kemudian ini hari ke-8, kemudian ini hari ke-9, hari ke-10, hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13 tambah penuh ya dengan kolonisasi bakteri. Ini bila perawatan mulutnya secara buruk. Ini bisa dilihat, kita sering menemukan ya pasien-pasien seperti ini, kondisi lidahnya yang tebal, kotor, kemudian terjadi iritasi. Kemudian kalau menurut literatur yang Munro itu, plak itu bisa terbentuknya itu setelah hari keempat. Ya, hari keempat mulai kolonisasi mikroorganisme. Lanjut. Ya, sini pengkajian kesehatan mulut. Sebelum tindakan oral hygiene, maka tindakan pertama yang kita lakukan adalah sebagai tindakan keperawatan adalah melakukan pengkajian keperawatan. Di sini khusus untuk pengkajian oral, pengkajian mulut, proses pengkajian menjadi tahap pertama dalam proses keperawatan, sehingga menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi pengkajian kesehatan mulut yang tepat sebelum melakukan intervensi oral care pada pasien terpasang ETT. Ya, kita ketahui ini bisa kita lihat anatomis rongga mulut ya. Ini bisa detailnya bagian-bagian anatomisnya. Berdasarkan hasil pencarian literatur, didapatkan 3 instrumen pengkajian mulut yang digunakan pada pasien di ruang ICU. Ada Oral Assessment Guide atau OAG, menurut Liao 2014. Kemudian ada juga dengan menggunakan Bedside Oral Exam atau BOE, menurut Pradegas dan kawan-kawan 2013. Dan ada juga dengan menggunakan Back Oral Assessment Scale atau BOAS ya. Ini menurut AMES 2017.
Insya Allah yang kita gunakan adalah penggunaan instrumen BOAS ya. Karena BOAS ini menggabungkan dari beberapa instrumen yang sebelumnya. Beberapa penelitian merekomendasikan penggunaan instrumen BOAS untuk pengkajian mulut pasien ICU. Tadi ya seperti kita ketahui, dari waktu ke waktu pasien yang dirawat dengan menggunakan ventilasi mekanik, kondisi rongga mulutnya ya ini sebelum tindakan sebelum tindakan lidahnya tadi kotor, banyak ini ya tebal dengan kolonisasi mikroorganisme. Ini sebelum tindakan, kemudian ini hari keempat setelah tindakan ya dengan melakukan oral hygiene. Kemudian bisa dilihat juga ini beberapa contoh kondisi rongga mulut pasien sebelum dan sesudah dilakukan oral care. BOAS ini memiliki nilai koefisien kappa pada uji inter-rater reliability sebesar 0,98 dengan koefisien korelasi sebesar 0,84, yaitu menurut Kumari 2013 dan Handa dan kawan-kawan 2014. Tujuan oral hygiene yaitu membersihkan gigi, menghilangkan plek, melembabkan bibir, mencegah infeksi, dan yang kelima adalah mencegah kolonisasi bakteri penyebab ventilator associated pneumonia atau PAP. Lanjut, masalah oral hygiene. Oral hygiene adalah penyakit periodontal seperti radang gusi dan gusi berdarah. Ya. Ini radang gusi, ini kondisi gusi berdarah ya seperti ini. Kalau tidak dilakukan oral hygiene, dibiarkan kotor tidak terawat. Kemudian stomatitis atau peradangan pada mulut. Ada lesi di area mukosa mulutnya. Glossitis atau peradangan lidah terjadi karena infeksi atau cedera. Ya, biasanya pencetusnya kegigit atau ke apa ya, ada lesi sehingga menjadi jalan masuknya mikroorganisme patogen. Halositosis atau bau napas ya, terjadi akibat hygiene mulut yang buruk. Ya, bila tidak dilakukan secara rutin, maka akan halositosis. Kemudian masalah oral hygiene yang lainnya yaitu cheilosis. Cheilosis, retak bibir ya, bibirnya pecah-pecah. Kolonisasi orofaringeal yang dapat mempercepat terjadinya PAP. Ya, sehingga menyebabkan kolonisasi dari bakteri sehingga bisa menimbulkan PAP yang tadi. Lanjut. Peralatan oral hygiene. Peralatan oral hygiene yang digunakan adalah kombinasi dari sikat gigi pediatrik dan swab. Sikat gigi berfungsi dalam mengurangi plek, bakteri, dan lendir di area mulut. Swab memiliki fungsi dalam membersihkan partikel yang lebih halus dan mampu melembabkan mukosa oral. Peralatan oral hygiene menurut AMES 2011 menyebutkan bahwa penggunaan sikat gigi yang lembut atau ultrasoft telah terbukti efektif dalam menghilangkan plek dan mencegah lesi pada mulut pasien terpasang ventilasi mekanik. Jadi pengguna sikat giginya harus sikat gigi yang ultrasoft ya, supaya tidak menjadi iritasi ke bagian sekitar giginya. Pelaksanaan sikat gigi dalam tindakan oral care tidak dapat dipisahkan dengan pelaksanaan suction ya. Selama digosok sambil juga disuction. Hal
ini dikarenakan suctioning berfungsi untuk membersihkan kelebihan sekresi dan debris untuk mencegah terjadinya aspirasi. Ya, sambil digosok, sambil kalau ada lendir langsung di suction ya. Menurut Pidal dan kawan-kawan 2017 menyatakan bahwa oral care pada pasien terpasang ventilasi mekanik dilakukan tiap 12 jam. Tidak sama dengan pendapat menurut Pidal dan kawan-kawan 2017 dan Greb dan kawan-kawan 2011 serta menurut Lorente 2012 merekomendasikan pelaksanakan oral care pada pasien terpasang ventilasi mekanik tiap 8 jam. Ya. Ada yang merekomendasikan tiap 12 jam dan ada juga yang merekomendasikan tiap 8 jam. Tiap 8 jam alasannya hal ini bertujuan untuk mencegah akumulasi plak gigi. Penelitian yang 8 jam ini didukung oleh penelitian Estaji dan kawan-kawan 2016 serta Berry 2013 dan Pobo dan kawan-kawan 2009 yang menunjukkan bahwa oral care tiap 8 jam dapat menurunkan plak pada gigi. Lanjut. Frekuensi oral hygiene. Frekuensi yang paling signifikan pada pengurangan insiden PAP adalah frekuensi yang disesuaikan dari hasil BUAS. Ya, tadi bahwa sebelum kita melakukan tindakan oral hygiene ini, kita melakukan dulu pengkajian. Nah, pengkajian yang kita gunakan adalah dengan metode BUAS. Ya. Yaitu mempertimbangkan kondisi mulutnya. Instrumen BUAS terdiri dari 5 indikator. Yang dikaji adalah bagaimana kondisi bibirnya, yang kedua kondisi gusi dan mukosa oral, kondisi giginya, kondisi lidahnya, kemudian kondisi salipanya. Lanjut. Di sini nanti akan didapatkan ya penilaian akhir diinterpretasikan menjadi 4 kategori menurut Miranda 2016, yaitu di mana skor 1 sampai 5 tanpa disfungsi atau normal ya. Ini dilakukan pengkajiannya tiap 24 jam dan perawatan oral care-nya, oral hygiene-nya tiap 12 jam. Kemudian untuk diberikan pelembab bibirnya itu tiap 8 jam. Apabila skornya 6 sampai 10, kategori disfungsi ringan, dilakukan penilaian ulangnya tiap 12 jam dan dilakukan perawatan oral care-nya tiap 12 jam dan dilakukan perawatan pelembaban bibirnya setiap 4 jam. Kemudian kategori skor 11 sampai 15 adalah kategori disfungsi sedang, yaitu dilakukan penilaian ulangnya setiap 8 jam, dilakukan perawatan oral care-nya setiap 8 jam juga, kemudian diberikan pelembab bibirnya setiap 2 jam. Skor 16-20, ini kategorinya disfungsi berat, dilakukan pengkajian ulangnya setiap 4 jam, dan dilakukan perawatan oral hygiene-nya setiap 4 jam juga, dan diberikan perawatan pelembab bibir tiap 2 jam. Ya. Maaf ya, ini tadi harusnya slide ini dulu sebelum yang tadi ke kategori pengkajian oral care untuk pasien dewasa yang terpasang ventilator di ruang ICU skala Pinerea BUAS atau Back Oral Assessment Scale adalah ini berupa ini ya yang apa sih namanya bandelnya gitu. Seperti ini ada tanggal dilakukan pengkajian, kemudian kondisi bibirnya apa ya nilainya tadi, apakah normal nilai 1 sampai 5 atau nilainya 5 sampai di sini ya ada dalam Back Oral Assessment Scale itu ini kondisi bibir. Apabila bibirnya lembut, merah muda, lembab utuh, ini kondisi bibir yang normal gitu ya, skornya 1. Apabila kondisi bibirnya sedikit kering dan merah, skornya 2. Apabila kondisi bibirnya kering, sedikit bengkak, ada lecet,
ini skornya 3. Apabila kondisi bibirnya ada udim, ada inflamasi, kemudian ada lecet, skornya 4. Kemudian kondisi kita kaji gusi dan mukosa oral. Kondisi gusi dan mukosa oralnya, apabila gusi dan mukosa oralnya lembut, merah muda, lembab dan utuh, ini dalam kondisi normal, kita beri skor 1. Apabila gusi dan mukosa oralnya pucat, kering, sedikit luka atau sariawan, kita beri skor 2. Apabila gusi dan mukosa oralnya sedikit merah, kita beri skor 3. Apabila gusi dan mukosa oralnya sangat kering, udim, inflamasi, kita beri skor 4. Kita kaji kondisi lidahnya. Apabila lidahnya lembut, merah muda, lembab, utuh, itu adalah kondisi normal, kita beri skor 1. Apabila kondisi lidahnya kering, terdapat papila menonjol, kita beri skor 2. Apabila kondisi lidahnya kering, sedikit ujung papila memerah dan ada lesinya, kita beri skor 3. Apabila kondisi lidahnya sangat kering, ada udim, lapisannya membesar, kita beri skor 4. Kemudian kita kaji kondisi giginya. Apabila giginya bersih, tidak ada flek, ini adalah kondisi normal, kita beri skor 1. Apabila kondisi giginya minimal fleknya kurang dari 50%, itu skornya 2. Kalau giginya fleknya sedang, setengahnya gitu 50%, itu kondisi skornya 3. Apabila giginya tertutup flek gitu kan, hampir ketutup gitu lebih dari 50%, kita beri skor 4. Kemudian kita kaji kondisi salipanya. Apabila salipannya sedikit, kemudian banyak berair, itu kondisi normal, ada kita beri skor 1. Apabila terjadi peningkatan jumlah salipa, kita beri skor 2. Apabila terjadi peningkatan dan sedikit diantaranya berlendir, kita kasih skor 3. Apabila kondisi salipanya banyak, berlendir, tebal, dan kasar, kita beri skor 4. Di sini untuk kategorinya, apabila nilai skornya totalnya 5, itu tidak ada disfungsi, ya tadi normal. Apabila skornya 6-10, disfungsi ringan. Kemudian apabila skornya 11-15, kategori disfungsi sedang. Apabila skornya 6-20, itu kategori disfungsi berat. Lanjut. Skor total minimum dari instrumen BOAS ini adalah 5, di mana kondisi normal, dan sedangkan skor tertinggi adalah 20, yaitu kondisi berat. Semakin tinggi skor, maka semakin buruk status kesehatan mulutnya, yang berarti terjadi disfungsi atau cedera jaringan. Menurut AMES 2011, menambahkan bahwa penilaian status kesehatan mulut tidak dapat dinilai dari hasil pengkajian satu kali saja, akan tetapi harus dilakukan secara kontinu untuk mengetahui adanya perbaikan atau perburukan. Ini bisa dibaca ya, penilaian evaluasi dan dokumentasi dari tindakan oral hygiene yang dilakukan menggunakan mucosal plex score atau MPS dari jurnal ini. Ada juga kalau menurut skor MPS itu nilai mukosa, gusi dan mukosa oral normal itu skornya 1. Apabila terjadi peradangan ringan, yaitu sedikit kemerahan dan atau hipertrofi atau hiperplasia gusi, kemudian sedikit kemerahan di beberapa area mukosa termasuk bintik merah yang menunjukkan peradangan lubang saluran salipa, itu skornya 2. Kemudian kategori peradangan sedang adalah apabila adanya kemerahan dan hipertrofi atau hiperplasia gusi yang mudah berdarah, adanya kemerahan di area yang luas di langit-langit mulut, adanya kemerahan dari mukosa oral dan sekitarnya, adanya ulcerasi akibat gigi tiruan, hiperplasia fibroepitel akibat gigi tiruan.
Ini di skornya 3. Kemudian peradangan parah apabila ditemukan adanya kemerahan dan hipertrofi atau hiperplasia gusi, perdarahan gusi secara spontan, adanya granulasi di area langit-langit mulut, adanya inflamasi di area mukosa oral yang mudah pecah dan berdarah jika diberikan tekanan, misalnya ketika gigi palsu dimasukkan. Di mana kategori 1 itu tidak ada plek yang mudah terlihat. Kategori 2 jumlah pleknya sedikit yang terlihat. Kategori 3 jumlah plek lumayan banyak yang terlihat. Dan kategori 4 banyak plek yang terlihat. Ini penilaian yang didapat dijelaskan menjadi 3, yaitu nilai 2-4, skornya 2-4 itu adalah nilainya baik, nilainya 5-6, nilainya kurang baik, sedangkan nilai 7-8 adalah nilainya buruk. Ini melalui mucosal plaque score ya. Ada lagi penilaiannya. Kemudian larutan yang digunakan untuk oral hygiene di sini direkomendasikan adalah menggunakan chlorhexidine, yaitu larutan yang paling efektif dalam perawatan mulut, memiliki berbagai macam konsentrasi, yaitu ada yang 0,12%, 0,2%, dan ada juga yang 2%. Chlorhexidine yaitu cairan antiseptik dengan spektrum yang luas. Ya, kenapa direkomendasikan menggunakan chlorhexidine? Karena chlorhexidine ini adalah cairan antiseptik yang mempunyai spektrum luas, di mana mampu melawan bakteri gram negatif, patogen PAP, dan berfungsi sebagai antiplek mukosa. Ini hasil penelitian dari tim SET 2017. Agen antiseptik merupakan komponen penting dalam pelaksanakan oral hygiene. Menurut Pobo dan kawan-kawan 2009 dan Greb dan kawan-kawan 2011 dan Lorenta dan kawan-kawan 2012 serta Ames 2011 dan Liao 2014 menyatakan bahwa chlorhexidine efektif dalam mencegah kolonisasi bakteri, meningkatkan status kesehatan mulut dan menurunkan insiden PAP. Ini menurut hasil dari beberapa literatur ya, penelitian di sini ternyata yang paling efektif itu adalah chlorhexidine. Lanjut. Sedangkan menurut penelitian Berry dan kawan-kawan, membandingkan beberapa larutan yang sering digunakan dalam pelaksanakan oral care di ICU, penelitian tersebut membandingkan antara steril water atau air steril ya, kemudian antara sodium bikarbonat dan chlorhexidine 0,2% sebagai agen antiseptik pada pasien yang terpasang ventilasi mekanik, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa insiden PAP pada pasien yang diberikan oral care dengan chlorhexidine 0,2% lebih rendah, yaitu hanya 1% dibandingkan dengan penggunaan steril water dan sodium bikarbonat yang hanya 5%. Ya, jadi lebih rendah ditemukannya si mikroorganisme patogen. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa chlorhexidine gluconat 0,2% merupakan larutan antiseptik yang efektif mempertahankan kesehatan mulut dan mencegah infeksi. Chlorhexidine sebagai agen antiseptik diberikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk gel, ada yang spray, dan ada juga yang berbentuk cair. Menurut Lorenta 2012, Liao 2014, dan Estaji 2015, chlorhexidine cair lebih efektif digunakan sebagai larutan antiseptik dalam penggunaan oral care. Kemudian, volume penggunaan chlorhexidine pada tindakan oral care pasien kritis di ruang ICU sangat bervariasi, antara 5 sampai 20 cc. Ini menurut Pobo dan kawan-kawan 2009, Greb dan kawan-kawan 2011, dan Lorenta dan kawan-kawan 2012. Belum ada penelitian terkait dengan jumlah volume chlorhexidine gluconat.
Kemudian kalau menurut Liao dan kawan-kawan 2014 menyatakan bahwa penggunaan chlorhexidin sebanyak 15-20 cc telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesehatan mulut pasien di ruang ICU. Ya, ada yang volumenya 5-20 cc, ada juga yang merekomendasikan volumenya 15-20 cc. Tadi selain kita melakukan oral care, kemudian kita berikan setelah oral care kita berikan pelembab pada mukosa oral. Ya, setelah dibersihkan, dilakukan oral care dengan tadi disikat dan disaksen, kita lakukan pelembab mukosa oral, yaitu walaupun secara umum chlorhexidin merupakan antiseptik yang aman, akan tetapi chlorhexidin memiliki efek samping seperti iritasi dan desquamasi mukosa, serta menyebabkan mulut kering. Menurut Nicolosi 2014, Azimi 2016, Koting dan kawan-kawan 2006, dan Rensei kawan-kawan 2015. Jadi selain banyak kelebihannya ya dari chlorhexidin tadi, manfaatnya, ternyata chlorhexidin ini ada efek sampingnya, yaitu iritasi dan desquamasi mukosa. Nah, untuk mengantisipasi ini, hasil penelitian Pradergas 2018 menunjukkan bahwa pelaksanaan oral care dengan memberikan pelembab mukosa, lidah dan bibir dapat memperbaiki skor kesehatan mulut bahkan setelah pasien dilakukan ekstubasi. Menurut Aik dan kawan-kawan 2014 menegaskan bahwa agen topikal yang potensial dalam tindakan oral care adalah madu, karena memiliki berbagai substansi kimia dan biologi yang terapeutik. Ya, tadi sebagai moisturizer atau pelembab ini pada mukosa oral menjadi agen tambahan yang esensial dalam pelaksanaan oral care. Jadi setelah dilakukan oral care, kita berikan pelembab, dan di sini dari hasil penelitian EIK yang direkomendasikan adalah dengan menggunakan madu sebagai moisturizer-nya atau pelembabnya. Lanjut, ya ini untuk SOP ya. Untuk selanjutnya, untuk tindakan oral hygiene, untuk videonya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Kang Dani. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Ai atas kesempatannya. Pada kesempatan ini kami akan mencoba men-share ulang kembali mengenai pelaksanaan oral hygiene pada pasien yang terpasang ETT. Dalam hal ini ada sebuah video yang akan coba kami sajikan bagaimana proses oral hygiene pada pasien yang terpasang ETT. Izin Teh Winnie untuk di-share. Sebentar ya Kang Dani. Ya, baik Teh Winnie.
Oral hygiene pada pasien yang terpasang ETT. Tahukah kamu bagaimana cara melakukan oral hygiene pada pasien yang terpasang ETT? Berikut ini merupakan gambaran pasien yang terpasang ETT dengan ventilator. Nah, sebelumnya mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu oral hygiene pada pasien yang terpasang ETT. Oral hygiene pada pasien yang terpasang ETT adalah tindakan yang dilakukan oleh perawat untuk membersihkan gigi, menghilangkan plak, melembabkan bibir, mencegah PAP. Mengapa harus dilakukan oral hygiene pada pasien yang terpasang ETT secara rutin? Pada tatanan keperawatan kritis, pasien-pasien yang terpasang ETT dan ventilator, apabila kondisi oral hygiene-nya buruk, bisa berdampak pada peningkatan akumulasi plak gigi, koloni bakteri orofaring, angka kejadian infeksi nosokomial yang tinggi, serta meningkatnya angka kejadian PAP. Sebagian besar pasien kritis mengalami peningkatan bakteri pada mulut yang menyebabkan resiko terjadinya pneumonia, sehingga oral hygiene sangat berpengaruh terhadap kolonisasi bakteri penyebab pneumonia. Maka dari itu, oral hygiene merupakan salah satu bentuk intervensi keperawatan yang dilakukan untuk mempertahankan kebersihan mulut. Tujuan oral hygiene yaitu membersihkan gigi, menghilangkan plak, melembabkan bibir, mencegah infeksi, mencegah kolonisasi bakteri penyebab PAP. Tahapan melakukan oral hygiene pada pasien terpasang ETT. Lakukan identifikasi pasien. Kaji kondisi pasien akan kebutuhan perawatan mulut, bibir, gusi, mukosa, lidah, gigi, dan saliva. Kaji faktor-faktor yang dapat mengakibatkan komplikasi, perubahan posisi ETT, trauma tube, atau cuff. Kaji tanda-tanda vital pasien. Jika tidak stabil, tunda pelaksanaan tindakan oral hygiene. Siapkan alat-alat yang dibutuhkan. Berikut ini merupakan peralatan atau perlengkapan sesuai SPO. Dekatkan alat-alat yang sudah disiapkan. Ucapkan salam. Jelaskan prosedur tindakan yang akan dilakukan termasuk tujuan dan manfaat tindakan yang akan dilakukan. Jaga privasi pasien dengan menutup sampiran atau gorden. Cuci tangan sesuai prosedur dan gunakan APD. Atur posisi kepala tempat tidur head up 30-35 bila tidak ada kontraindikasi. Pasang pengalas, letakkan handuk di bagian dada pasien dan dekatkan bengkok. Tuangkan klorhexidin 0,12% sebanyak 20 cc ke dalam kop. Periksa kap ETT dan pertahankan tekanan kap ETT. Lakukan suction mulut. Bila pasien sadar, anjurkan pasien membuka mulut. Bila tidak sadar, gunakan spatel lidah untuk membuka rongga mulut. Bersihkan mulut dengan menggunakan sikat gigi khusus yang dilengkapi dengan konektor suction yang telah dibasuhi dengan cairan klorhexidin 0,12% sambil melakukan suction cairan di dalam mulut. Bersihkan mukosa mulut dengan kapas lidi yang sudah dibasahi cairan klorhexidin 0,12%. Ganti fiksasi ETT, periksa kembali kap ETT dan pertahankan tekanan kap ETT. Lakukan auskultasi untuk meyakinkan bahwa ETT tepat pada posisinya.
Berikan pelembab bibir menggunakan vaselin atau madu. Rapikan alat-alat dan atur kembali posisi tempat tidur pasien. Jelaskan pada pasien bahwa tindakan telah selesai dilakukan. Lepaskan sarung tangan dan cuci tangan. Dokumentasikan tindakan di lembar observasi. Mari kita lakukan oral hygiene pada pasien yang terpasang ETT dengan rutin sesuai SPO. Baik Teh Windy, mungkin itu saja yang coba kami paparkan. Barangkali ada hal yang ingin kita diskusikan, saya kembalikan ke Ibu MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Teh Ai sareng Kang Dani. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara tentang oral hygiene, sepertinya itu merupakan satu hal yang simpel ya. Tapi sebetulnya menjadi salah satu yang menjadi kontribusi terjadinya VAP, dan kita ketahui bersama bahwa VAP ini merupakan indikator mutu dari ICU dan bahkan rumah sakit ya. Jadi ya oral hygiene itu intinya sangat penting sekali, dan tentunya kapan kita melakukannya, ada itu sudah tadi secara jelas dan rinci Kang Dani dan Teh Ai jelaskan bahwa di awal kita perlu untuk mengkajinya dulu, dan yang direkomendasikan adalah BOAS, dan selanjutnya dilakukan tindakannya berulang nanti berapa lama, per berapa jam gitu ya. Dan tidak hanya terbatas pada perawatan gigi, lidah, dan sebagainya yang ada di dalam rongga mulut, tetapi juga diperhatikan mengenai kelembaban bibir, mungkin seperti itu ya Kang Dani kalau disimpulkan secara singkat. Baik, untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk sementara kita buka untuk 2 penanya dulu. Barangkali silakan dari Bapak, Ibu, Akang, Teteh. Kalau ada yang masih penasaran, silakan dikemukakan. Kalau dilihat di kolom chat belum ada ya. Tanya Teh Windy. Oh, mangga Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini materinya sangat menarik ya. Ini udah 2 kali. Kayaknya waktu itu pernah Dani ya, cara apa ya Dan? Ya, Prajab betul. ya, prajab atau apa ya? Iya, pada saat latsar kemarin. Latsar, oh iya Iya. latsar ya. Enggak Dan. Kalau yang BOAS itu paling rendahnya 5 ya. Betul, Benar Kang. nggak? Betul, Bang. Nah tadi di skala-skala itu ada 1 sampai 5 ya. Kenapa ya pakai 1 sampai 5? Karena ada 5 kategori gitu ya penilaian. Enggak, coba bisa ditayangkan lagi nggak? Ada ini. Oke, sebentar. Isi sayanya yang salah. 3, 5. 5, apa sih namanya? Slide halaman 24 Teh Win, tolong di share lagi. Slide 24. Dua empat, 23. Ya. Yang sebelumnya. Tadi kan katanya ini salah ya, seharusnya ini dulu gitu. Ini nih. Nah, salah tadi. posisi. Salah Yang tadi. Enggak, bukan. Yang Ya enggak apa-apa itu. Oh, ini. Yang tadi. Nah, ini. Ini, Bang. 1 sampai 5 disfungsi gitu. Ya. Kenapa ada 1 gitu loh katanya.
Kan nilai tertingginya adalah 5. Udah aja 5 itu. Iya. Ya enggak? Ya. Jadi 1, 2, 3, 4-nya kenapa ya? Oh, Itu aja sih. Gitu. iya. Bang, terima Koreksi. kasih koreksiannya. Ini sedikit menambahkan ya Bang, karena ini ada beberapa referensi dari beberapa jurnal, sehingga memang ada sedikit timpang tindih antara jurnal 1 dan jurnal kedua. Tapi kalau misalkan kita kaji ulang kembali untuk penilaiannya, tadi kan disebutkan bahwa penilaiannya itu terdiri dari 5 kategori, mulai dari bibir, kemudian gusi dan mukosa oral, lidah, gigi, saliva. Nah, dalam hal ini sebenarnya ada beberapa referensi yang menyebutkan bahwa ketika skornya itu kurang 5, itu ada beberapa item yang memang kondisinya tidak terkaji sehingga didapatkan nilainya 0. Misalkan ada beberapa pasien yang memang kondisinya itu kan tidak semua pasien di ICU ini mempunyai gigi, sehingga misalkan pasien-pasien tersebut misalkan udah ompong giginya Bang, sehingga kan kondisi giginya itu tidak ternilai ya, sehingga memiliki angka 0. Mungkin di beberapa referensi seperti itu, tapi di beberapa referensi ada yang menyebutkan bahwa udah langsung plug gitu di angkanya gitu. Mungkin dalam hal ini sedikit yang perlu digarisbawahi adalah ketika skor angka 5 itu minimal itu dengan kondisi semua item dari bibir, glukosa, lidah, gigi, dan salivanya itu sudah dapat dikaji, mungkin seperti itu. Tapi memang masukan dari Abang memang betul ya Bang. Saya juga sempat melihat kok ini berbeda gitu antara yang ini sama yang ini gitu. Memang tapi kalau dari penjelasannya mungkin seperti itu Bang. Jadi ada beberapa item yang memang ketika tidak terkaji bisa itu angkanya skornya tidak ada, jadi tidak terkaji seperti itu Bang. Jadi si angka skornya tidak dapat diperoleh angka 5 seperti itu. Terima kasih Bang masukannya. Oke, iya. Oke, udah bisa diterima. Terus tadi kalau di videonya itu kan kita oral hygiene itu sambil langsung suction ya. Nah, kalau di videonya itu tadi kan pakai sikat gigi yang langsung suction. Nah, kenyataannya sampai yang sering kita lakukan itu kan nggak ada ya sikat gigi yang pakai suction. Oh, climbing itu 70 ya, aduh, punten itu Lija. Ya, lanjut ya. Di videonya itu kan pakainya sikat gigi yang pakai suction. Nah, tadi yang direkomendasikan pakai sikat gigi pediatrik yang ultra soft ya, sambil di suction. Nah, itu gimana ya? Kalau kita melakukannya sendiri, asa ribet ya. Itu gimana, Dan? Atau TAI? Iya. Izin menjawab, Bang. Memang di dalam video itu kebetulan saya mengacu referensinya dari luar. Sebenarnya ketika kita aplikasikan di rumah sakit kita, itu untuk sikat gigi yang digunakan memang belum ada. Tapi waktu dulu sempat pas awal-awal saya masuk ke Gicu itu sempat ada sikat gigi yang memang sudah terkonektor dengan dulu ada. Itu sempat ada, beberapa kali. Nah, cuma sulit sekarang. Saat sekarang ini pada saat itu saya sempat koordinasi, memang itu kan tidak tercover katanya dan sebagainya, ada beberapa kendala. Namun karena kita kondisinya kita menyesuaikan dengan keadaan gitu ya, Bang. Jadi memang yang direkomendasikan adalah menggunakan sikat gigi. Kenapa kita menggunakan sikat gigi yang anak? Karena yang pertama karena ukurannya lebih kecil. Ketika ukurannya lebih kecil, tentunya ini ketika masuk ke dalam rongga mulut itu akan lebih mudah untuk masuk ke dalam sela-sela gigi. Apalagi pasien dengan terpasang ETT, resiko terbesar ketika kita akan menggosok gigi ke area bagian dalam dengan menggunakan sikat gigi yang besar itu akan merubah posisi dari keberadaan ETT tersebut. Berbeda halnya dengan kita menggunakan
sikat gigi yang kecil itu akan lebih minimal beresikonya seperti itu. Nah, dalam hal ini bagaimana cara kita untuk melakukan oral hygiene tapi sikat gigi itu tapi sambil suction, memang itu memang agak sedikit rumit dan memang agak sedikit sulit. Tapi ketika kita sulit, kita bisa dibantu berdua. Tapi ketika misalkan kita sendiri juga, sebenarnya itu bisa dilakukan, Bang. Jadi tangan kiri, tangan kanan dan tangan kiri, yang satu memegang suction, yang satu melakukan sikat gigi. Jadi memang hal yang terpenting ketika melakukan oral hygiene dengan sikat gigi adalah melakukan suction pada saat sebelum dan pada saat pelaksanaan sikat giginya. Jadi yang pertama sebelum kita lakukan sikat gigi, tentunya kan kondisi pasien itu berbeda-beda. Ada yang kondisi salipannya itu sudah cukup banyak gitu ya. Dengan kita melakukan suction di awal, otomatis kondisi mulut itu udah terbebas dari lendir gitu. Nah, dengan terbebas seperti itu akan mempermudah kita akan melakukan sikat gigi gitu. Jadi ketika sebelumnya kita udah disaksen dulu gitu kan, otomatis akan mengurangi kesulitan kita gitu. Jadi, nah setelah kita suction, kemudian kita tangan satunya lagi kita melakukan sikat gigi, tangan kanan dan tangan kiri kita memegang suction. Itu pernah saya lakukan hal tersebut. Jadi yang tangan kanan kita ngegosok dan tangan kiri kita lakukan suction. Untuk suctionnya, untuk mempermudah, alangkah baiknya si tutup pentilan yang ada di ujungnya kita tutup. Jadi otomatis si suction itu udah langsung tersedot gitu, seperti itu. Dan hal yang terpenting ketika kita akan melakukan suctioning, ketika akan melakukan oral hygiene adalah mengisi cup dari ETT, karena dengan mengisi cup ETT itu sebenarnya akan mengurangi resiko masuknya cairan chlorhexidin ataupun salipa yang masuk ke paru, aspirasi ke paru-paru gitu. Jadi nanti akan lebih tertahan oleh balon seperti itu, Bang. Mungkin itu barangkali ada tambahan dari Bu Ai. Izin menambahkan ya. Ya tadi ini dari penelitian dari Rian 2014 juga, selain pengkajian yang dilakukan poin-poin yang tadi menurut PAS, juga ada tambahan untuk sebelum dilakukan oral ini, yaitu untuk pengkajian mencakup airway manajemennya, yaitu dengan pengkajian tekanan cup ETT-nya, di mana menurut Riau ini dipertahankan si cup ETT itu antara 20 sampai 24 mm Hg ya, menurut penelitian di sini, yaitu di mana tekanan ini tidak boleh terlalu kecil, tekanan cup ETT ini, karena bisa menyebabkan aspirasi bakteri, dan tidak boleh juga terlalu besar, lebih dari tadi ya 24, karena akan menimbulkan kerusakan jaringan pada area endotracheal tersebut. Jadi tadi seperti yang telah dijelaskan oleh Dani, jadi bisa dilakukan kalau kita tidak ada sikat gigi yang plus suctionnya, kita bisa menggunakan sikat gigi anak plus suction yang open suction gitu ya. Tangan kanan kita memegang sikat giginya, tangan kirinya kita pegang suction gitu kan, seperti itu. Jadi saat menggosok, setelah terlihat akumulasi salipa atau akumulasi di dalam sekret di dalam mulut, langsung kita suction. Jadi begitu kita melihat ada akumulasi sekret langsung suction seperti itu. Jadi tidak sampai dibiarkan akumulasi sekretnya menumpuk itu di area di rongga mulut. Jadi selama ini sih ya seperti itu, sendiri juga bisa gitu. Dilakukan digosok gitu kan ya dengan sikat gigi anak, kemudian dilakukan suctioning seperti itu. Ya, kebayang. Ya itu tambahannya yaitu pengkajian untuk manajemen airway-nya, yaitu dengan pengkajian
tekanan kaf ETT ini harus diperhatikan, tidak boleh terlalu kecil maupun tidak boleh terlalu besar. Iya. Iya, makasih ya semuanya. Bagus ini sebenarnya, tapi sayangnya kita di sini nggak ada yang pemangku kebijakannya. Ada Teh Ani ya? Sepertinya nggak ada, Bang. Ini apa tadi saya Iya. ngeliat di apa namanya di persiapan alat di situ teh ada suction nomor 12 ya. Dan selama ini yang sering kita pakai untuk open suction yang ada di situ suction nomor 14 ya. 14. Jadi maksud saya bisa nggak dibakukan kalau kita hanya untuk di tempat open suction itu suction catheternya yang nomor 12 aja. Sama nanti kalau misalnya minta ke keluarga, kita patenkan aja untuk minta sikat gigi yang Gigian. pediatrik yang ultra soft gitu. Kan selama ini kan macam-macam ya. Kita minta sikat gigi aja ada yang datang. Ya macam-macam yang Iya, datangnya ada dari yang keluarga besar ya, gitu. Nah gitu maksudnya. Iya, Ya, siap. makasih ya Winnie ya. Bagian dari rekomendasi ya, Bang. Hatur nuhun. Iya, sudah cukup jelas sepertinya ya. Jadi sebelum oral hygiene kita pastikan tekanan kaf aman. Kemudian yang tadi perawat ya harus pandai memodifikasi ya ketika kita tidak tersedia dengan sarana yang ada, kita bisa memodifikasi dengan peralatan yang ada. Untuk oral hygiene ini yang tadi betul, jadi pakai sikat gigi kecil dan lembut ditambah dengan standby suction di tangan sebelah lagi dan kondisinya sudah tertutup ya, jadi sudah siap sedot. Hatur nuhun Kang Dani Teh Ai. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lainnya, mangga dipersilahkan. Barangkali ada yang masih penasaran. Punten Teh Winnie, tim lagi boleh nanya. Oh mangga Mbak Ni, mangga. Tadi kan dijelaskan dan di video kan juga pakai sikat ya, pakai sikat. Terus saya buka tadi SOP juga di arsip biar lebih jelas. Memang di persiapan alat itu selain sikat gigi ada juga kasa, ada juga lidi waten. Sementara di deskripsi si SOP-nya itu memang benar seperti dibilang tadi, pakai sikat gigi khusus dengan konektor suction, dengan Chlorhexidine. Kemudian ada poin berikutnya menggunakan suaranya juga putus, yang sudah dibasahi. Pakai. Oh ya. Halo? Ya, ada Mbak. Jelas ya. Oh, ini pakai laptop soalnya. Ya tadi kan dijelaskan sesuai dengan video menggunakan hygiene itu menggunakan sikat gigi dengan konektor suction. Betul. Sesuai dengan SOP. Nah, saya buka SOP yang lebih jelasnya biar terbaca gitu ya. Di persiapan alat itu memang ada sikat gigi dengan konektor suction, kemudian ada lidi waten juga, ada kasa juga. Nah, seperti yang kita pakai itu peralatan oral hygiene yang disiapkannya itu yang di lemari steril kan memang ada kan, ada kasa gitu kan. Nah, terus di SOP ini kalau saya baca lebih detail, memang menggunakan sikat gigi dengan konektor suction. Kemudian ada juga poin berikutnya menggunakan kapas lidi yang sudah dibasahi Chlorhexidine gitu. Jadi kita kan memang kalau bekerja kan acuannya di sini SOP ya, SOP di rumah sakit RSAS gitu kan. Ya. Jadi kita lakukan juga dengan lidi waten itu seperti itu. Atau hanya pakai sikat gigi aja gitu, nggak apa-apa. Terus yang menjadi pertanyaan saya, kasa yang disediakan di atas itu kapan dipakainya gitu. Sementara saya kalau misalnya nggak ada sikat gigi nih, saya lebih enak pakai kasa sebenarnya. Kasa dicelupin ke Chlorhexidine, digulung-gulung pakai pinset, ya agak-agak dipers gitu lah biar nggak netes nanti airnya. Justru itu paling enak membersihkan lidah yang apalagi yang udah plak, yang masih bisa diambil lah plaknya ya, lebih enak malah bersih gitu. Bahkan slem yang sudah ngeplak yang kuning-kuning itu keangkat dibanding pakai kapas lidi gitu. Lidi itu kan dia kapas itu lebih kalau dia kena air itu cenderung nyerap air dan dia jadi licin. Kena lendir itu udah licin, buru-buru dia ngangkat si debris yang lengketnya gitu. Iya malah licin, malah saya lebih suka pakai kasa. Nah, apakah boleh saya melakukan
modifikasi dengan kasa aja saya pakai gitu. Kalaupun nggak ada sikat gigi, nggak saya pakein sikat gigi gitu, boleh nggak gitu? Kalau menurut teman-teman gimana gitu? Apa harus kewajibannya mulai saat ini pasien harus punya sikat gigi gitu? Lebih bagusnya sikat gigi dengan konektor lebih baik sesuai dengan SOP banget. Kalau memang tidak bisa disediakan ya keluarga disuruh beli sikat gigi yang lembut yang tadi yang agak kecil gitu kan, Kecil ya. yang anak. Oke, Dengan siap, kaki Kak. Terbayang. modifikasi dengan tangan kanan kiri yang bekerja sekaligus gitu. Nah, gimana gitu, boleh nggak? Ya udah setelah itu akan lebih bisa, cuma kalau pakai kasa, saya setiap melakukan oral hygiene saya pakai kasa yang saya linting, lebih senang saya pakai kasa daripada pakai lidi waten gitu. Ya, Gitu siap. aja, terima kasih. Terima kasih Silakan, Mbak Wina. Kak. Ya, sami-sami Mbak Teh Ai dan Kang Dani bisa dikomentari. Ya, baik. Terima kasih Kak Ani atas masukannya. Cuman ini sedikit sharing aja. Ketika yang saya alami memang ketika saya masuk ICU juga pada saat pertama melakukan oral hygiene itu memang menggunakan kasa. Dan kasa itu merupakan sesuatu hal yang enak gitu ketika kita akan melakukan oral hygiene karena dengan teksturnya yang seperti itu gitu ya. Tapi dalam hal ini beberapa referensi itu untuk saat ini sudah tidak dianjurkan untuk menggunakan kasa karena tekstur dari kasa itu sebenarnya adalah tekstur yang kasar. Ketika pasien itu misalkan saya pernah mengalami ketika pasien itu sadar. Ada pasien sadar dan pasien tidak sadar. Ketika pasiennya itu sadar, ketika digosok di area bagian mulut itu akan lebih tidak nyaman. Jadi ini lebih cenderung ke kenyamanan dari pasien ketika akan dilakukan penggosokan gigi dengan menggunakan kasa. Nah, ketika dikaitkan dengan SPO, memang di sini dalam SPO tersebut disusun ada sikat gigi, kemudian ada kapas lidi. Nah, dalam hal ini fungsi dari fungsi dari sikat gigi adalah hanya untuk menggosok area gigi saja. Jadi ketika kita gosok gigi, kita hanya menggosok area gigi. Tapi untuk bagian mukosa-mukosa mulut seperti misalkan area-area luarnya, kan kita tidak mungkin menggosok area bibir kita dengan menggunakan sikat gigi. Pasti itu rasanya sakit. Dan ketika kita menggunakan tujuan dari penggunaan kapas lidi itu di beberapa referensi itu hanya untuk mengoles ke area-area tertentu saja. Jadi fungsi kasa itu memang fungsi dari kapas itu kan kapas lidi memang teksturnya lembut seperti itu. Jadi ketika kita pun akan menggosok gigi, kita tidak menggosok gigi area giginya itu dengan menggunakan kapas lidi, tapi fungsi dari kapas lidi itu hanya untuk bagian yang halus di bagian mulut kita gitu seperti itu. Apalagi? Mungkin itu saja, Mbak. Kalau lidah digosoknya pakai apa? Lidah yang sudah ngeplak tuh, yang udah keras, itu pakai. Ya, saya ngerti sikatnya memang buat sikat gigi gitu. Kalau untuk lidah yang udah ngeplak, terus langit-langit yang sudah nempel tuh. Saya nemuin tuh pasien plaknya ngeras di langit-langit. Iya, betul. Itu nggak bisa dipakai lidi, cuman kitik-kitik aja itu. Terus kalau pakai sikat gigi boleh nggak? Nah, itu jadi biar jelas gitu. Jadi jangan sampai kita gosok gigi tapi masih kotor. Jadi saya nemuinnya pasien udah dirawat beberapa hari-hari tapi kayak yang nggak pernah sikat, nggak pernah dibersihin gitu. Masih lengket lah, ngeplak tebel banget di langit-langit, tebel di lidahnya apalagi gitu. Entah caranya atau frekuensinya yang kurang gitu. Iya, baik. Terima kasih Kak Ania atas masukannya. Mungkin dalam hal ini memang untuk tindakan untuk pada kasus-kasus tertentu memang lebih situasional, mungkin seperti itu. Ketika memang kondisinya memang agak sulit untuk dibersihkan, ya kita pasti tentunya memodifikasi tindakan tersebut. Kalau kita bagaimana caranya agar si plak-plak yang memang tersangkut di pasien itu bisa terangkat seperti itu kan harapannya bisa mulut kita langsung greget, pengen langsung bersih seperti itu ya
Mbak Ani ya. Ya cuman kalau untuk SPO ini mungkin ini kelemahan dari ini gitu ya. Pada saat pada saat itu menyusun mungkin saya tidak memikirkan jauh sampai sejauh itu. Jadi ini hanya baru apa namanya? Yang secara general aja mungkin seperti itu Mbak Ani. Tapi pada kasus-kasus tertentu memang diperlukan hal-hal yang kata Mbak Ani tadi bilang gitu, memang itu bisa dilakukan sebenarnya dengan catatan kondisi pasiennya itu ketika kita melakukan oral hygiene, satu hal yang penting adalah trombosit, apalagi dengan kita akan melakukan sikat gigi, dengan kita menggosok, kemudian kita dengan terlalu kencang, itu resiko perdarahan. Hal yang utama adalah terjadinya resiko perdarahan area gusi. Itu yang sering terjadi dengan kita menggunakan sikat gigi, itu dengan sikat gigi yang halus itu akan mempermudah, tapi dengan tekstur yang kasar, apalagi pasiennya itu memiliki penyerta penyakit yang lain, itu mungkin sangat beresiko terhadap tindakan oral hygiene tersebut, seperti itu mungkin. Barangkali terima kasih banyak atas masukannya Mbak Ani. Iya, ya, makasih banyak sama-sama. Ya sudah tentulah kita sebelum melakukan tindakan kita kaji dulu pasiennya ya. Kayak misalnya udah terlihat berdarah, udah ada penurunan trombosit, terlihat juga dia di gusinya berdarah, kita juga nggak akan menggunakan sikat gigi juga. Ya, kita juga tahu itu sebagai pertimbangan yang harus dilakukan. Berarti paling sarannya nanti SOP yang itu tuh mungkin perlu lebih canggih lagi kali bikinnya ya. Karena itu kan bahan-bahan ada kasa segala, tapi pas dibaca ke bawah kasanya entah di mana dipakainya gitu ya. Ya, terima kasih Dan. Iya, sama-sama. Boleh izin menambahkan? Oh, mangga Teh. Ya, sedikit menambahkan ya, betul tadi yang disebutkan oleh Kang Dani. Di sini ya kita selain mengandalkan tadi ya sikat gigi gitu kan ya untuk mengangkat plak itu, tadi juga kita kan menggunakan larutan yang digunakan untuk oral hygiene ini, di mana tadi dari beberapa penelitian itu yang direkomendasikan adalah chlorhexidine 0,2%. Di sini jadi dalam oral hygiene ini kita larutan tersebut supaya kita bisa meratakan ya si chlorhexidine itu ke permukaan oral pasien gitu kan ya. Ke permukaan oral pasiennya disesuaikan dengan situasi kondisi pasien gitu kan ya. Kalau memang tadi hasil pengkajiannya mungkinnya yang tebal kayak gitu mah udah kategori itu ya berat, skornya 15-20, maka setelah dibersihkan, karena itu biasanya kita konsul ke dokter untuk mendapatkan pengobatan juga gitu kan, yang tidak cukup dengan hanya melakukan oral hygiene. Bisa aja itu tebalnya itu karena ada jamur atau karena apa, jadi harus diobati si faktor mikroorganisme yang menyebabkan terjadinya penebalan di lidah tersebut. Kan bisa aja ada stomatitis atau ada apa. Jadi kita kolaborasi dengan dokter untuk pengobatan, apakah ini memerlukan topikal untuk anti jamurnya atau untuk jenis iritasinya apa gitu kan. Kemudian ya tadi di mana kita menggunakan larutan chlorhexidine gitu kan ya. Jadi selain fungsinya si sikat itu mengangkat jaringan-jaringan kotor, ya dengan kita meratakan ke seluruh permukaan rongga mulut chlorhexidine itu, di mana efektivitas dari chlorhexidine ini yaitu anti mikroorganisme ya, bisa anti plaque gitu. Setelah kita melakukan oral hygiene dengan menggunakan chlorhexidine, dengan diratakan si chlorhexidine-nya ke permukaan yang kotor gitu kan, nanti larutan ini bekerja gitu kan ya sebagai anti mikroorganisme, sebagai anti plaque seperti itu. Jadi sehingga ya tadi untuk meningkatkan kebersihan gitu. Jadi makanya harus dilakukan tidak cukup sekali gitu kan ya, makanya sesuai hasil pengkajian ada yang dilakukannya setiap, kalau yang parah sebaiknya setiap 4 jam gitu kan. Kemudian kalau yang memang tingkat sedang
tiap 8 jam, kemudian apabila yang ringan tiap 12 jam, dan apabila yang sehat itu setiap 24 jam. Jadi seperti itu. Jadi selain dilakukan oral hygiene untuk yang tebal gitu ya, mungkin itu ada fungi atau ada apa, maka kita kolaborasi dengan medis untuk pengobatan topikal gitu nih. Ya, mungkin kurang lebih. Siap, Teh terima Ai, kasih, hatur Teh. nuhun. Nuhun. Ya, Mbak Ani sudah cukup puas ya? Iya, terima kasih Mbak sudah. Iya. Berikutnya ada pertanyaan di kolom chat dari Teh Wilan. Nah, inti pertanyaannya adalah bagaimana melakukan oral hygiene pada pasien dengan trauma di area mulut, karena kadang sulit sekali untuk dilakukan secara maksimal. Seperti itu. Mangga Kang Dani, Teh Ai. Terima kasih Teh Wilan atas pertanyaannya. Ya, kita sering menemukan pasien-pasien dengan trauma area mulut ya untuk melakukan oral hygiene-nya, maka kita bisa setelah kita kaji gitu kan ya, ternyata kotor, tapi ya gitu area mulutnya mungkin pos itu ya, biasanya ada apa sih yang suka ada masa di rongga mulut gitu ya, misalkan yang mudah berdarah atau apa, ya kita pilih sesuai dengan kondisi pasien tadi ya, bisa dengan lady water gitu kan ya, yang halus gitu kan, kemudian kalau bisa juga dengan kasa ataupun bisa dengan pasta gigi, jadi bisa disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Kalau memang mudah berdarah gitu kan, mudah trauma, maka bisa dipilih dengan lady water. Ya tadi selain pilihan alatnya, kita juga kan ada larutannya gitu kan ya, tidak berdiri sendiri bekerja hanya dengan menggunakan alat, tapi nanti biarkan larutannya juga gitu kan berfungsi gitu kan ya, berefek itu di mana tadi yang direkomendasikan adalah chlorhexidine. Jadi kita fungsinya selain membersihkan dan meratakan si chlorhexidine itu ke permukaan rongga mulutnya gitu. Nanti bekerja sendiri gitu kan si chlorhexidine-nya itu untuk mengangkat plak gitu kan, dan fungsinya itu anti mikroorganisme seperti itu. Jadi bisa dipilih, bisa menggunakan lady water, bisa menggunakan tadi pasta gigi, sikat gigi pediatrik, ataupun bisa menggunakan kasa dengan pinset seperti itu. Dan ini kan chlorhexidine-nya yang direkomendasikan adalah yang cair, jadi otomatis mudah ya kita menjangkaunya gitu untuk memasukkannya. Bisa juga dengan menggunakan spray disemprotkan supaya si chlorhexidine itu masuk ke rongga mulut. Nanti kalau ada akumulasi skret, segera kita suction seperti itu. Jadi selain dengan menggunakan alat, kita menggunakan cairan tadi yang berfungsi antimikroba dan anti plak. Seperti itu kurang lebih. Mbak Wilan gimana? Setuju? Udah cukup Mbak Wilan? Ini Iya. Wilan gimana? Ini sinyalnya agak-agak ini kurang lancar. Jadi boleh ya Teh, kan kadang kita lihat dokter bedah mulut suka pakai disemprotkan NaCl atau apa itu ya untuk membersihkan Boleh, mulutnya. boleh.
Tapi kalau kita berarti kalau mau pakai sepet disemprotkan itu tetap pakai larutan chlorhexidin. Iya, biar ada untuk anti mikroorganisme dan nanti berfungsi sebagai anti plek juga gitu kan. Tadi kan ada 3 ya dari penelitian itu, ada yang menggunakan air steril, kemudian ada yang menggunakan sodium bikarbonat, dan ternyata dari hasil penelitian tersebut yang lebih efektif itu adalah menggunakan chlorhexidin. Dan alhamdulillah kan kita juga Depo sudah memfasilitasi ya, Minosep itu mengandung chlorhexidin 0,2%, jadi mangga dimaksimalkan gitu untuk penggunaannya, sudah difasilitasi dari deponya, tinggal kitanya yang ya melakukannya. Memang di sini teman-teman ya seperti hal yang sepele gitu ya tadi oral hygiene ini gitu kan ya, seperti yang tindakannya yang sepele enggak keren atau enggak apa ya, enggak gini sih gitu ya, cuma oral hygiene, tetapi ternyata efeknya itu sangat penting gitu ya. Itu bisa mencegah salah satunya mencegah PAP. Makanya kenapa ada dalam salah satu bandel PAP ya, di mana bandel PAP itu selain dari head up 30 derajat, bahkan menjadi poin kedua yaitu dilakukan oral hygiene, kemudian penilaian sedasi, kemudian penggunaan stres DPT dan stres ulcer. Di sini dari bandel aja sangat ditentukan gitu kan ya. Bahkan ini adalah hasil dari bandel ini adalah hasil dari deklarasi dari IHI ya, IHI Institute Institute for Healthcare Improvement ya, mendeklarasikan untuk adanya bandel PAP ini, dan dicantumkannya oral hygiene. Ini sangat efektif gitu ya untuk pencegahan PAP. Jadi teman-teman jangan sampai ya, kita saling mengingatkan, ternyata penting oral hygiene ini untuk dilakukan, oral hygiene yang sesuai dengan SOP yang tadi, yang menggunakan larutan chlorhexidin, yang menggunakan sikat gigi pediatrik maupun menggunakan kasa atau maupun menggunakan lidi water seperti itu. Jangan sampai disepelekan dan dianggap sebelah mata, naon sih oral hygiene nggak penting gitu kan, seperti itu. Ternyata dari beberapa literatur ini sangat signifikan untuk pencegahan PAP. Ini bahkan kalau sudah terjadi PAP kan antibiotiknya nanti akan menjadi lebih ini lagi ya, obatnya gitu kan, lebih mahal lagi, makanya di sini mencegah gitu kan lebih baik gitu kan, mencegah PAP ini lebih baik dengan salah satunya dengan oral hygiene supaya mengurangi cost dari pasien itu sendiri. Ya, tur nuhun Teh Ai. Lanjut karena mungkin waktunya sudah mepet. Ada pertanyaan berikutnya dari Teh Retno, tolong dijawab dengan singkat mengenai bagaimana cara oral hygiene pada pasien yang terpasang ETT, kemudian dipasang juga orofaringeal airway, dan di sana ada OGT juga gitu. Nah, bagaimana prosesnya Teh? Singkat ya Teh, kita sampai 17.30. Pasti. Ya, terima kasih Teh Retno. Sama sih prinsipnya ya tadi seperti yang ditanyakan oleh Teh Wilan juga, misalkan dengan yang ada traumanya mulut, ini yang pasiennya terpasang ETT, OPA, terus kemudian OGT gitu kan, penuh mulutnya gitu, kita mau masukin alat gitu kan, mau ini ya gitu. Kalau nggak bisa dengan lidi water, ya kita disemprotkan aja si chlorhexidinnya disemprotkan sambil disaksen gitu ya, untuk mencegah aspirasi seperti itu. Jadi biarkan si larutan chlorhexidin itu masuk ke dalam rongga mulut, bekerja di sana di rongga mulut itu sebagai antimikroba, sebagai anti plek, ya seperti itu, dan dilakukan yang penting itu rutin dilakukannya gitu kan ya. Tidak hanya sekali gitu kan, yang sesuai dengan hasil pengkajian kita.
Jadi kalau misalkan tidak bisa dilakukan dengan sikat gigi pediatrik, bisa digunakan dengan kasa, bisa digunakan dengan pilihannya dengan lidi waten, atau hanya dengan disemprotkan saja, seperti itu. Siap Teh, atur nuhun. Pada prinsipnya bahwa chlorhexidin sama dengan rinso ya, mencuci sendiri. Lanjut Teh, terakhir nih yang Teh Noi, ini sebetulnya singkat juga sih. Jadi untuk set oral hygiene yang disediakan di ruangan itu fungsinya untuk membantu persiapan aja kan. Yang utama dipakai adalah sikat gigi pediatrik. Betul Teh? Ya, betul. Makanya kita kan setiap pasien baru ke Pasatpam set yang harus diminta ke ini selain dari pamper itu pasta gigi pediatrik dimintakan ke Pasatpam. Setiap pasien baru kita mintakan Pasatpam ke keluarganya untuk dibelikan sikat gigi pediatrik dan peralatannya yang lainnya itu kan ya, seperti itu. Jadi betul yang udah ada itu hanya untuk membantu, dan jangan lupa setiap pasien baru dimintakan melalui Pasatpam untuk ke keluarga dibelikan sikat gigi pediatrik. Gitu. Iya Teh Ai, pertanyaan juga habis di kolom chat dan waktunya juga sudah habis juga ya. Terima kasih untuk para penyaji dan juga para penanya yang sudah berantusias untuk menggali lebih jauh mengenai oral hygiene ini. Dan terutama kepada pemateri ya, yang telah memperkaya wawasan kita, terutama mengenai oral hygiene. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan bermanfaat dan membuat kita semua tergerak untuk mengikuti praktik oral hygiene yang sesuai dengan evidence based practice dan SOP yang ada di rumah sakit ya. Kemudian mungkin ada rekomendasi paling tadi ya, tambahannya dari Bang Yundra untuk penyediaan ukuran ETT, lalu ukuran canal suction ya. Kemudian untuk sikat gigi anak nanti diseragamkan bahwa permintaannya itu adalah sikat gigi anak. Dan mungkin ada rekomendasi sebetulnya nanti yang harus disampaikan karena tindakan oral hygiene ini awalnya adalah assessment ya, karena kita perawat harus selalu diawali dengan assessment atau pengkajian. Nah, tadi yang direkomendasikan dari sekian banyak pengkajian yang ada yaitu BOAS ya. Dan tidak kan formnya belum ada kan di rumah sakit lembarannya gitu. Jadi mungkin direkomendasikan juga nanti ketika ada pasien baru atau pasien lama yang memang harus continue untuk dilakukan assessment, minimal kita punya itunya ya Teh ya, kayak tadi sih kolomnya itu. Nah nanti sebagai rekomendasi apakah itu mau dibuatkan dibuatkan masternya di laminating atau dengan cara apa ya, untuk mempermudah nanti kita tidak menjadi alasan bahwa ini mah buasnya juga nggak ada, saya lupa lagi dan lain sebagainya. Mungkin itu ya. Terima kasih Akang Teteh, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah rangkaian acara siang klinik hari ini sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akhiri, hatur nuhun Kang Deni Oge, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya dan Kang Deni undur diri. Mohon maaf atas segala hilaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti door prize bagi yang penanya menyusul. Ada di saya. Hatur nuhun sadayana. Sami-sami. Hatur nuhun Teh Winnie, Teh Ai, Kang Dani, hatur nuhun sadayana. Sami-sami Ibu. Ibu Nulis, hatur nuhun sadayana, hapunten, Biasa, hebat, terima kasih.